makanan yang layak dikonsumsi sebenarnya memberikan efek kesehatan. Tetapi jumlah yang terlalu banyak dan juga waktu yang tidak tepat terkadang memberikan efek terhadap kesehatan kita. Pada masa puasa ini, terlebih kita harus hati-hati memilih makanan dan minuman yang sesuai agar puasa kita tetap dilancarkan. Berikut adalah makanan dan minuman yang seharusnya atau sebaiknya dihindari saat kita sedang berpuasa. Siapa sih yang tidak suka kopi? Tetapi pada saat kita berpuasa, sebaiknya kopi itu dihindari. Kenapa? Karena saat kita berpuasa, kita cenderung mengonsumsi air yang kurang. Ditambah, semua tahu kalau dalam kopi memiliki efek diuretik. Artinya kita cenderung lebih banyak untuk buang air kecil. Konsumsi air yang kurang ditambah efek diuretik ini tentu saja membuat kita lebih beresiko untuk mengalami dehidrasi. Yang kedua adalah kafein yang terdalam dalam kopi ini membuat seseorang menjadi tidak nyaman pencernaannya. Dua hal tadi yang menyebabkan mungkin konsumsi kopi bukan pilihan terbaik pada saat kita sedang berpuasa. Apabila ingin mengonsumsi kopi, sebaiknya yang pertama jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang kedua, konsumsi kopi sebaiknya setelah kita mengonsumsi makanan utama saat kita berbuka puasa. Hal tersebut akan mengurangi efek samping dari konsumsi kopi yang tidak baik tadi. Bagaimana dengan kopi kekinian? Ditambah efek dari gula pada kopi kekinian tentu saja tidak baik buat kesehatan kita. Baik itu dingin ataupun panas, sebaiknya tidak berlebihan pada saat mengonsumsi dan ingat selalu timing yang tepat untuk mengonsumsi kopi. Aduh, buka puasa pakai asinan kayaknya enak banget ya. Tetapi kandungan cuka dalam asinan ternyata tidak baik berbuka puasa. Yang pertama adalah saat kita berpuasa, kondisi lambung kita dalam kondisi kosong. Pada saat itu produksi asam lambungnya meningkat. Nah, cuka ternyata akan memacu lagi produksi asam lambung yang berlebihan. Akibatnya pencernaan kita menjadi tidak enak dan terasa mual serta kembung. Hal tersebut yang tidak baik. Tetapi sebenarnya sayuran dan buah pada asinan ini baik dikonsumsi. Hanya hati-hati penggunaan cuka pada asinan. Apa efeknya apabila kita terlalu sering mengonsumsi asinan buah dan sayur pada saat kita berpuasa? Tentu saja akibatnya akan berlanjut setelah masa puasa telah selesai. Dan efek samping seperti dispepsia atau gastritis akan berlanjut ketika sudah selesai berpuasa dan menjadi penyakit kronik. Gorengan salah satu makanan yang sangat digemari di Indonesia. Semua suka gorengan. Tapi bagaimana cara mengonsumsi gorengan pada saat kita sedang berpuasa? Secara umum, minyak yang terkandung dalam gorengan memang tidak baik karena lemaknya sulit dicerna dan bertahan lebih lama pada saat di lambung kita. Kesulitan dalam mencerna tadi membuat seseorang menjadi tidak nyaman, nyeri perut, bahkan bisa mual muntah. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi gorengan harus kita kurangi juga. Tetapi harus diingat, tidak hanya gorengan. Umumnya, semua makanan berlemak ketika dikonsumsi setelah kita berbuka puasa akan memberikan perasaan tidak nyaman. Hal ini yang harus dipertimbangkan ketika kita mengonsumsi makanan berbuka puasa yang tinggi lemaknya. Nah, sekarang bagaimana tipsnya ketika kita ingin mengonsumsi gorengan saat berpuasa? Yang pertama adalah pilihlah minyak yang baik. Jangan menggunakan minyak yang telah dipakai berkali-kali. Umumnya kita sarankan memakai minyak baru saat kita menggoreng. Jenis minyak tentu saja juga berpengaruh. Gunakanlah minyak yang jenisnya tidak mudah teroksidasi saat kita menggunakan untuk menggoreng. Minyak apa yang sebaiknya kita gunakan? Minyak kelapa cukup baik, demikian juga dengan minyak kelapa sawit. Atau boleh digunakan dengan minyak canola. Tetapi tetap saja ya, ingat jangan berkali-kali menggunakan minyak yang sama untuk menggoreng bahan makanan. Karena semakin sering kita menggoreng dengan minyak yang sama, maka kadar lemak jenuhnya akan meningkat dan menimbulkan efek kesehatan seperti terbentuknya plak pada pembuluh darah. Siapa sih yang gak suka minuman bersoda pada saat berbuka puasa? Kayaknya seger banget ya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengonsumsi soda. Soda bukan merupakan pilihan terbaik untuk kita konsumsi saat berbuka puasa. Yang pertama, karena kadar gula dalam soda umumnya terlalu tinggi untuk kita konsumsi ketika kita mengonsumsi satu porsi penuh. Yang kedua adalah minuman berkarbonasi ini ternyata tidak baik untuk pencernaan. Ketika kita meminum minuman yang berkarbonasi, hal tersebut akan menyebabkan
pembesaran atau distensi pada lambung. Pada orang yang mengalami reflux, hal ini tentu saja akan menimbulkan keluhan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, minuman soda tidak disarankan. Yang kedua, kadar gula yang tinggi menyebabkan untuk penderita diabetes tentu saja tidak baik karena akan meningkatkan kadar gula darah. Apa yang terjadi ketika kita sering mengonsumsi minuman yang bersoda tadi? Tentu saja resiko kita terkena penyakit diabetes mellitus akan meningkat. Nah, bagaimana solusinya kalau kita ingin mengonsumsi minuman bersoda ini? Yang pertama, tentu saja jangan terlalu sering dan terlalu banyak mengonsumsi minuman bersoda. Dan sebaiknya kita mengkombinasikan konsumsi soda ini dengan makanan sehat lainnya. Contohnya kolang-kaling atau sifatnya seperti buah-buahan yang membantu menurunkan kadar gula pada soda. Makanan pedas ternyata membuat kita menjadi tidak nyaman di abdomennya atau di pencernaannya. Mengapa? Karena makanan pedas ternyata merangsang produksi asam lambung dan hal ini menyebabkan perasaan tidak nyaman pada seseorang, terutama pada orang-orang yang tidak terbiasa makan pedas. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan berapa tingkat kepedasan yang masih nyaman dikonsumsi dan juga tidak berlebihan saat kita mengonsumsi makanan pedas untuk berbuka puasa. Lalu, bagaimana cara memilih makanan untuk berbuka puasa? Yang pertama, tentu saja cukupilah kebutuhan air pada saat kita berpuasa. Saat kita berpuasa, cobalah memenuhi kebutuhan air kita 40% saat sahur dan 60% setelah berbuka puasa. Yang kedua adalah cobalah juga mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jangan terlalu berlebihan atau terlalu kurang. Sama seperti kebutuhan air, cobalah mencukupi 40-50% pada saat sahur dan sisanya pada saat berbuka. Saat kita berbuka, cobalah mengonsumsi makanan yang mudah untuk dicerna. Contohnya adalah makanan-makanan yang sifatnya manis tetapi dikombinasikan dengan makanan sehat. Hal ini akan membuat lambung lebih mudah mencerna dan memberikan kesempatan untuk membantu pencernaan lebih lanjut. Setelah kita mengonsumsi makanan pembuka, berilah jarak kurang lebih 15-20 menit untuk mengonsumsi makanan utama. Hal ini membantu agar pencernaan kita lebih sehat dan cenderung tidak makan berlebihan pada saat makan utama. Yang berikutnya adalah makanlah dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Berikan waktu untuk tubuh kita beradaptasi saat kita makan dan biasanya hal tersebut akan mengurangi efek samping dari perut kosong atau lambung yang kosong selama 12 jam. Dan yang terakhir adalah tetaplah mempertahankan gaya hidup sehat karena kita tentu ingin supaya kesehatan kita tetap terjaga bahkan lebih lagi pada saat kita berpuasa. Nah, itu tadi makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari saat kita sedang berbuka puasa. Juga tips and tricks makanan yang baik pada saat kita berbuka puasa. Makanan dan minuman yang baik tentu saja akan membantu puasa kita dapat berjalan dengan lancar dan memberikan efek kesehatan yang lebih baik lagi. Saya Dr. Ferawati Sudarma, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.